Chapter 99. Solitar yang terlihat senang karena Frieren akan menjadi lawannya, lalu menyerang Frieren dengan pedangnya secara beruntun. Frieren mampu bertahan dengan sihir pertahanan miliknya. Frieren lalu menyadari kalau dirinya semakin jauh dari Eldorado dan telah terpisah sepenuhnya dengan Denken. Frieren lalu menyerang dengan sihir api, dan Solitar dapat menahannya dengan sihir pertahanan. Solitar menyadari kalau Frieren benar-benar kuat dan mampu mendominasinya. Solitar sambil tersenyum berkata kalau dirinya merasa khawatir dan akan memakai sihir yang memberinya peluang untuk menang. Berbeda saat menghadapi Fern dan Stark, sekarang Solitar bertarung dengan niat membunuh. Sambil terus menyerang dengan melontarkan banyak pedang, Solitar berkata ke Frieren kalau tak perlu mengkhawatirkan temannya Denken, karena saat ini mungkin dia telah mati oleh Macht. Dengan kecepatannya, Frieren menghindari dan menahan dengan sihirnya semua pedang Solitar. Frieren berkata kalau Solitar sangat sok tahu terkait pikirannya. Frieren mengatakan dia tidak mengkhawatirkan Denken. Ia mempercayakan punggungnya padanya. Frieren menentukan prioritas utamanya adalah mengalahkan Solitar. Dengan petir dari tongkatnya, Frieren menyerang. Solitar tidak percaya dengan kepercayaan diri Frieren. Ia mengklaim kalau Max tidak akan kalah oleh sihir Denken, meskipun ia tak bisa memakai Dialgonzi. Namun Solitar meralat ucapannya dan mengatakan kalau dirinya tak boleh berpikir begitu. Kesombongan cenderung menjadi kelemahan dan kesalahan fatal bagi predator. Karena itulah banyak iblis yang mati. Meski telah diburu sejak lama, kami para iblis tetap tidak mengerti apa artinya diburu. Solitar lalu menghilangkan semua pedangnya dan mendarat ke tanah. Ia mengatakan kalau dirinya ingin berbicara banyak dengan Frieren, namun pilihan terbaik menurutnya adalah melenyapkannya, dan segera pergi untuk membantu Macht jika skenario terburuk terjadi. Frieren menyadari perubahan aliran mana Solitar, dan tiba-tiba sihir pertahanannya pecah dan terkena serangan mana Solitar. Frieren terhempas jauh. Serangan mana Solitar sangat kuat hingga membuat apa yang dilewatinya hancur dan Frieren mendapatkan luka di bahunya. Solitar memperkenalkan sihirnya dan menganggapnya ironis. Baginya yang telah menyelesaikan banyak penelitian tentang jenis sihir, malah menjadikan sihir dasar sebagai senjata andalannya. Baginya mantra sederhana dengan meledakkan mana masih menjadi sihir terbaik untuk membunuh manusia dengan cepat. Frieren terbang dan mencoba menyerang, namun Solitar lagi-lagi menembakkan mananya dan mengenai Frieren. Solitar mengakui besarnya mana Frieren dan menganggap menyerang terus-menerus dengan ledakan mana adalah cara paling efektif. Frieren yang terluka mengakui kalau dia dan Solitar tidak memilih perbedaan jumlah mana yang jelas. Sambil terbang dan mengitari Solitar, Frieren menyerang dengan sihir api. Solitar terkena serangan dan dalam keadaan jatuh, ia masih sempat mengeluarkan serangan mana. Frieren menyadari kalau mana Solitar berasal dari dimensi lain, serangan yang selalu sama dengan kepadatan tak terukur. Frieren mengakui kalau dirinya tidak akan bertahan lama jika terkena serangan itu terus-terusan. Frieren mengklaim kalau dirinya akan mati dalam satu serangan, tergantung dari arah mana Solitar menyerang. Dengan serangan petir, serangan api, Frieren telah mencoba berbagai jenis sihir untuk menyerang. Namun mana yang padat menyelimuti Solitar dan menjadi penghalang semua jenis serangan. Frieren lagi-lagi memuji Solitar yang mampu memanipulasi dan menstabilkan mananya. Selain itu, Solitar tak butuh mantra untuk sihirnya dan membuatnya terlihat seperti menantang semua logika. Frieren kembali terkena serangan dan terlempar jauh. Dengan bersandar dan bersembunyi di balik pohon dengan lukanya, Frieren berkata kalau inilah alasan mengapa dirinya membenci iblis tanpa nama. Solitar mendatangi Frieren yang terluka parah dan menyuruhnya untuk segera mengeluarkan kekuatan penuhnya. Solitar mengatakan kalau dirinya tahu Frieren sedang membatasi mananya setelah belajar dari pertarungan Frieren melawan Aura, dan dirinya merasa terkejut karena tidak merasakan adanya fluktuasi sama sekali dari kendali mana Frieren. Solitar yang bahagia berkata kalau dirinya bersyukur belajar dari pertempuran Aura. Karenanya, dia dapat kesempatan untuk melihat mana Frieren, yang menurutnya jika dirinya tidak tahu Frieren membatasi mananya, dia mungkin akan mati sebelum melihat kekuatan Frieren. Solitar mengatakan kalau dirinya belum memberitahu siapapun terkait pembatasan mananya dan menurutnya orang lain tidak akan percaya padanya. Frieren kembali bersiap menyerang. Solitar memprovokasi Frieren dengan mengatakan kalau muridnya juga melakukan pembatasan mana. Tapi itu belum sempurna dan tidak akan berhasil jika melawan Great Demon. Solitar menunjukkan bahunya dan mengatakan kalau luka itu dari murid-muridnya yang bertarung dengan baik dan memuji Frieren yang menjadi guru hebat. Frieren lalu tersenyum dan berkata, ternyata Fern sudah bisa sekarang. Frieren menduga Fern dan Stark sekarang berubah menjadi emas di suatu tempat. Namun Solitar dengan provokasi terakhirnya mengatakan kalau dirinya telah membunuh kedua muridnya itu.
Lalu Frieren tanpa ekspresi hanya menjawab, begitu ya. Aku pikir aku sudah mengajari mereka cara untuk melarikan diri. Frieren seperti terlihat terpukul, tapi tak tahu apa yang dirasakan dan harus berekspresi bagaimana. Solitar yang terbang ke arahnya, lalu dihempaskan Frieren dengan satu tangan. Kemudian terlihat aura mana Frieren yang tak dibatasi meluap sangat besar. Frieren menunjukkan dan menyerang aura dengan ledakan mana. Sihir yang mampu dikuasai Frieren hanya dengan melihat aura. Frieren mampu memvisualisasikan sihir ini karena aura mengatakan kalau ini sihir yang sederhana. Chapter 11. Terkena serangan, Solitar terlempar jauh sampai menabrak pohon. Frieren mendatanginya dan Solitar tertawa sangat bahagia. Solitar memuji Frieren sangat hebat. Bagi Solitar menyatakan telah melewati banyak pengalaman dan pembicaraan, ia mengakui kalau ini pertama kalinya dirinya harus bertahan dalam pertarungan dengan mempertaruhkan nyawanya. Solitar tiba-tiba muncul di depan Frieren menciptakan mana di telapak tangannya dan akan meledakkannya tepat di wajah Frieren. Frieren menghindar dengan mudah dan berbalik memberikan serangan yang sama ke Solitar. Solitar tidak terluka. Solitar kembali tertawa dan bersiap melemparkan serangan mana yang banyak. Lalu diperlihatkan siluet pertarungan dengan ledakan yang mencakup banyak area di dalam hutan, menandakan pertarungan ini sangat intens dan dengan kecepatan tinggi. Lalu terlihat area sekitar telah rata. Frieren berjongkok kelelahan di depan Solitar. Frieren menyadari kalau ledakan mana yang ia ciptakan masih kurang untuk menembus pertahanan Solitar. Frieren berpikir kalau dirinya tidak akan bisa berahan selamanya dalam pertempuran mana dengan Solitar yang disebutnya monster mana. Solitar kemudian mengajak Frieren mendengarkan ceritanya yang disetujui Frieren karena akan memberinya waktu untuk berpikir. Solitar menyebutkan kalau dirinya dekat dengan kebijaksanaan manusia, keberanian dan kekuatan manusia dalam membagi dan mengembangkan teknik sihir telah menjadi tujuannya sama seperti manusia. Solitar merasa tidak memiliki keangkuhan iblis yang menganggap kalau manusia tidak akan bisa memburu dan mengalahkannya. Karena itu ia sudah tahu dirinya suatu saat pasti akan mati oleh manusia dan telah mempersiapkan kata-kata terakhirnya. Solitar telah membayangkan dirinya memohon untuk hidupnya. Dan menurutnya Frieren mungkin akan menjadi orang yang membunuhnya, jadi Frieren harus mendengarnya. Solitar mulai memohon, mengatakan kalau maaf, aku akan mengubah caraku hidup. Jangan bunuh aku. Aku hanya ingin berteman, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Frieren berkata kalau dirinya sudah sering mendengar kata itu. Solitar terkejut dan mengatakan kalau berarti pikiran Frieren sudah sangat berbeda dengan pikiran manusia. Solitar menghina Frieren yang terus membunuh tanpa pernah mendengarkan mereka. Solitar mengatakan kalau dirinya tidak tahu lagi siapa yang monster di antara mereka. Solitar mengomentari ekspresi Frieren dan memintanya mengatakan apa yang dipikirkan saat ini. Frieren membalas dengan mengatakan kalau ini bukan percakapan. Frieren menganggap Solitar membacanya seperti sebuah buku. Ia mengakui pengetahuan Solitar sangat mengerti psikologi manusia. Ia menganggap kalau Solitar adalah iblis yang paling mengerti dari iblis manapun yang pernah ditemui Frieren. Dan Frieren menutupnya kalau bagaimanapun Solitar tidak akan bisa hidup dengan manusia. Frieren menyamakan tindakan Solitar dengan seseorang yang mengurung binatang untuk diamati. Solitar kembali bertanya apa yang dipikirkan Frieren. Dan Frieren menjawab kalau lawannya adalah iblis kejam Solitar, dirinya tidak perlu mempertanyakan tindakannya dan tidak perlu menyesalinya, setidaknya untuk sekali dalam 1000 tahun. Berpindah ke pusat Eldorado di mana Denken sedang bertarung dengan gurunya. Macht menganggap Denken makin akurat dan bisa membaca setiap gerakannya. Macht masih bertarung dengan pedangnya, walau di Elgonze tidak berpengaruh lagi ke Denken. Macht menyadari kalau Denken mengingat semua gerakannya saat melatihnya dan ia bertambah kuat dalam waktu yang singkat. Namun, Macht tetap percaya diri kalau perbedaan mereka masih jauh dan semakin lama pertarungan berlangsung, semakin ia diuntungkan. Denken menyadari kalau semua sihir terkuatnya tak ada yang mampu melukai Macht, dan mengingat kalau ini sama dengan 50 tahun lalu, di mana sihirnya tidak dapat mencapai Macht. Denken memutuskan menyerang dengan Soltrak dan membuat Macht sedikit terluka. Macht terkejut dengan kecepatan Soltrak Denken. Denken terus menyerang dengan Soltrak. Ia berpikir sekuat apapun Macht, Soltrak masih menjadi sesuatu yang baru baginya. Sementara bagi manusia, Soltrak adalah sihir dasar. Macht yang selama ini tersegel di Eldorado belum pernah melawan Soltrak yang telah dikembangkan oleh pengetahuan manusia. Macht terkejut karena Soltrak yang mengenainya tidak seperti Soltrak yang diketahuinya. Dan setelah penjelasan Denken, Macht mengatakan kalau lawannya sekarang adalah pengetahuan umat manusia. Mereka berdua sepakat untuk segera mengakhiri pertarungan itu. Macht lalu memusatkan partikel sihir Soltrak pada pedangnya,
dan mengubahnya menjadi tombak. Mak berkata ke Denken kalau aku adalah mastermu dan musuh yang akan kau kalahkan.